Halo semuanya, selamat datang kembali harian XAU USD bersama Dana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 11 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu, jadi semua hal yang saya sampaikan ini itu bersifat edukasi, hanya untuk tujuannya edukasi saja. Jadi segala aktivitas trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Di sini saya tidak berhak untuk memaksa teman-teman ikut ke dalam videonya, ya. Jadi intinya kita di sini itu sama-sama belajar bagaimana menganalisa market XAU USD, dan juga yang pada intinya pada akhirnya kita bisa mendapatkan profit di XAU kesempatan kali. Oke, seperti yang sudah saya analisakan kemarin ya, bahwa bagi teman-teman yang ingin trade itu kan sudah saya katakan di sini memang ada satu area supply di sini. Ya. Di sini ada satu area supply. Bagi teman-teman yang ingin open kemarin per video dibuat itu teman-teman sudah profit ya setidaknya sampai di 2025 ya, sampai di 2025 teman-teman out ya. Dan kemarin juga sudah saya post juga di community ya. Ini merupakan suatu struktur area supply dan sekaligus resisten yang cukup kuat, yaitu di angka 2050. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga ketika masuk ke dalam area kotak biru kita di sini ya. Masuk ke dalam kotak area biru, apa yang terjadi? Harga mereject ke bawah dengan cukup panjang. Bahkan ketika rejectionnya selesai, 4 jam berikutnya candle bergerak turun ke bawah sampai ke 2021 kemarin. Kemarin memang kita lihat bahwa ada berita dari inflasi di Amerika ya. Data di inflasi di Amerika itu ternyata angkanya turun secara tahunan itu dari 5% turun 0,1% ke 4,9, tetapi dari segi tingkat inflasi bulanan itu naik secara signifikan dari 0,1 ke 0,4. Untuk dari tingkat inflasi inti ataupun core CPI secara tahunan itu menurun dari 5,6 ke 5,5, turunnya cuma 0,1. Lalu core CPI masih sesuai, yaitu di angka 0,4%, sama. Sebenarnya jika teman-teman perhatikan kemarin ya, angka CPI yang tahunan itu berkurang 0,1. Itu yang membuat kenaikan XAU USD sangat signifikan, gak pakai obat ya. Selama 30 menit pertama harga itu langsung diterjang ke atas sampai ke kotak biru. Tetapi teman-teman yang baca berita kemarin, teman-teman lihat angka inflasi bulanan. Kan seperti sudah saya katakan kemarin, angka inflasi di sini kita memerlukan tidaknya kejelasan dua arah ya. Dua arah itu harus sejalan. Entah dia mau merah sekalian, kalau dia mau hijau sekalian dulu. Ternyata yang keluar itu adalah merah dan hijau. Jadi ya apalagi ya ini kalau menurut saya ya, angka inflasi turunnya cuma 0,1 ya. Secara tahunan angka inflasinya itu turun hanya 0,1, tapi inflasi secara bulanan naik 0,3. Jadi market itu membaca awalnya oke, tingkat inflasi di Amerika itu sudah drop secara signifikan. Ya, signifikan cuma 0,1 sih ya gitu kan, tapi market terlalu heboh lah bahasanya ya. Lalu heboh dan sangat heboh, akhirnya dia membuat kenaikan XAU USD sangat tinggi, sampai akhirnya kan sudah saya bilang kasih jeda 30 menit market itu mencerna berita yang ada. Ternyata apa yang terjadi 30 menit berikutnya, harga langsung di reject turun ya. Harga di reject turun, 30 menit berikutnya mulai bergerak turun. Nah, ini beranggapan bahwa pergerakan CPI kemarin itu sebenarnya
bahwa dampak yang kemungkinan akan masih ada di US. Jadi kalau bisa dibilang itu, jika teman-teman lihat ya, secara historical data ya, kita baca historical data. Jika tingkat inflasi bulanannya itu naik, ya, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini terjadi di 14 September kemarin ya. Teman-teman bisa lihat di candle 14 September. Contohnya itu di 14 Februari, maaf 14 Februari. 14 Februari itu adalah tingkat inflasi bulanannya itu dari yang minus 0,1 meningkat jadi 0,5. Apa yang terjadi di XAU/USD tanggal 14 Februari? Teman-teman bisa lihat di sini 14 Februari. Nah, nih. Teman bisa lihat di sini 14 Februari apa yang terjadi? Harga itu membuat doji. Ya. Harga itu membuat doji, dan setelah doji apa yang terjadi? Harga membuat penurunan lebih lanjut. Nah ya. Dan apakah sekarang akan membuat penurunan? Ya, kita kalau dilihat hari ini kemarin menciptakan candle yang seperti ini. Ya, atas bawah ditutup dengan candle bearish menang. Dan kalau bisa ya, sepertinya sih kalau dilihat ya, harga berhenti di 61,8. Harga berhenti di 61,8 dan kemungkinan bisa aja turun. Ya, bisa aja turun, tapi saat ini belum bisa turun karena harga masih di atas 2032. Di atas 2032. Dan kalau dilihat untuk per hari ini berita USD, kita ada berita Core PPI ya. Jika kemarin itu adalah Consumer Price Index, dan sekarang tingkat inflasi dari segi produsen ini diperkirakan sih akan kenaikan juga. Dan kalau dilihat juga kenaikannya dari segi Core PPI pada hari ini, PPI year on year itu Core PPI Core PPI dulu. Core PPI year on year itu diperkirakan turun ke 3,3. Lalu Core PPI month of month naik, PPI month of month-nya itu juga naik ya, dan PPI year on year-nya selain itu juga akan ada mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa. Dan sekarang untuk saat ini diperkirakan tingkat penganggurannya cuma naik sekitar 3.000 dari 240.000 ke 240. Dan naiknya cuma sampai 3.000 aja. Yaitu dari 242.000 sampai 245.000. Untuk Core PPI dari minus ke 0,2, untuk dari segi PPI month of month minus ke 0,3. Jadi untuk pada hari ini saya rasa sih akan ada penguatan dari segi USD. Oleh karena itu kemungkinan gold bisa bergerak turun. Nah, sekarang problemnya adalah apakah kita bisa mengambil posisi ini ya. Kemarin kalau dilihat ada saya lupa kasih satu analisa. Setelah saya post public videonya, ternyata harga itu lebih tepatnya setelah saya post public videonya baru saya lihat, oh ternyata ada yang kurang ya. Di sini kurangnya kemarin ya. Di sini kemarin tuh kita bisa menarik garis trendline di sini. Nah, sekarang apakah trendline ini sudah di break? Secara candle H4 belum ya. Kita bisa tarik garis trendline di sini. Ini belum di break oleh market ya. Walaupun harga kemarin sempat choppy banget, sempat volatile banget ya. Harga itu naik turun kencang banget gitu kan. Ya kalau dilihat harga itu masih bisa maintain lah. Bisa dibilang bahasa ya. Ini 2032 kan saya hapus aja deh. Untuk area demand sekarang, area demand yang kecil itu ada di sini. Ini supply H4, ini demand H4 ya. Ini demand H4. Dimana demand di sini sepertinya akan bisa di break ya. Untuk area support biasa itu ada di 2011 seperti itu. Karena teman bisa lihat di sini 2011
2011 masih sangat intact banget pokoknya di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin ambil posisi saat ini, consider untuk memperhatikan dua area ini ya. Jadi area segitiga ini deh saya kasih ya. Oke, sepertinya salah gambar saya. Jadi untuk area segitiga yang ini ya, area segitiga ini. Nah, area segitiga ini harap menjadi consider teman-teman untuk ambil posisi nanti. Entah teman-teman mau ambil posisi buy atau ambil posisi sell nanti ya. Atau mungkin teman-teman mau tunggu newsnya nanti malam ya. Kalau mau tunggu newsnya nanti malam sih juga lebih bagus sebenarnya ya. Kalau dilihat news PPI sih rasanya tidak akan terlalu besar seperti tadi malam, tapi nggak ada salahnya kemungkinan bisa bergerak. Jadi misalnya pun harga bisa turun ke bawah ya, pertama dia sudah pasti akan ngebreak trendline di sini. Ini intact banget trendline ya. Harga itu berusaha ngebreak trendline tapi belum bisa. Apakah trendline ini akan di break dengan sendirinya atau break karena tenggat waktunya sudah selesai? Bahasanya kayak gitulah ya. Jadi kalau dia break trendline ke bawah, dia menyentuh area demand yang dimana demandnya ini sudah tidak kuat lagi, kemungkinan sih dia cuma naik mantul sedikit kemudian dia bisa turun sampai di 2011. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell nanti bisa pada saat sampai di area demand retest. Retestnya kemungkinan tidak akan terlalu tinggi ya, bisa sampai di 2030 palingan ya. Enggak sampai di 2000, mungkin paling sampai di 2000 ya, sampai 2030 lah. Tapi teman-teman ya yang pertama di 2011 ya kan, sampai di 2011. Kemudian maksimal banget sampai di 2000. Ya. Jika harga itu break trendline dan juga adanya konfirmasi akan adanya penurunan lebih lanjut ya. Misalnya pada saat dia turun membreak trendline, retestnya ada retest naik, kemudian retest naik lalu ada engulfing bearish. Nah, di situ teman-teman bisa ambil posisi sell nanti di sana ya. Kalau mau nge-buy di 2000 berapa ini kalau boleh saya kasih ya. Kalau nge-buy di 2023, anggaplah kayak tahun sekarang ya, 2023, apakah boleh nge-buy? Bisa nge-buy di area ini ya. Seperti saya katakan tadi, bisa nge-buy di area ini, tapi kalau teman-teman berharap harga itu akan ngejar 2050 lagi, agak susah ya, agak susah menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau nge-buy di 2023, saya rasa sih mungkin maksimal teman-teman ketika dia turun sampai sini ya. Ketika dia turun sampai sini saya rasa dia mentok sampai di 2029. Either di 2029 atau mentok paling jauh 2030 ya. Bisa sampai sana aja sih sebelum akhirnya dia akan melanjutkan penurunannya. Menurut saya sih seperti itu ya. Yang pertama, alasannya karena kenapa dia bisa bergerak turun lebih jauh, karena yang pertama efek daripada area supply di sini ya. Efek dari area supply. Lalu yang kedua trendline ini juga sudah di break. Lalu yang ketiga area demandnya ini sudah tidak kuat ya. Area demand ini sudah tidak kuat. Jadi potensi dia untuk bergerak sampai ke 2011 itu ada. Potensi dia bergerak sampai 2011 itu ada ya. Potensi dia bergerak sampai 2011 itu ada. Yang penting teman-teman perhatikan aja nanti pergerakan marketnya seperti apa. Apakah harga itu akan mulai bergerak nanti pada saat London Session atau nanti pada saat news ini keluar ya. News ini keluar nanti kan jam 8:30 sama seperti inflasi kemarin. Jadi kemungkinan bisa aja harga itu baru bergerak di jam pre-New York bahasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.